warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Rila sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, Bu Sri, nanti kita akan melakukan proses coaching ya hari ini ya, Bu Sri ya. Oke, sebelum kita melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan sama Bu Sri dulu. Apakah boleh? Ya, silakan Ibu. Oke, nanti pada saat kita coaching antara coach dan coachingnya, saya akan mengamati dan saya akan menilai dengan rubrik yang telah ditentukan pada proses coaching ini. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belumnya, kemudian apakah sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, apakah sudah sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coaching, kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan nantinya antara yang disampaikan coaching, dan juga jangan lupa ya Ibu ya, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses aktif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke. Mungkin sebelum dilakukan proses coachingnya, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh kan Ibu? Ya, silakan Ibu. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Terima kasih Bu Rila atas kesempatannya sudah hadir hari ini. Saya untuk peningkatan kompetensi coaching pada kegiatan observasi kali ini adalah pertama ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi presence serta kesadaran penuh dalam melakukan kegiatan coaching. Yang kedua, saya juga ingin meningkatkan yaitu kemampuan mendengarkan aktif ya, dan selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Ibu Rila. Oke. Jadi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini ada 3 kompetensi, yaitu yang terdiri dari kehadiran penuh atau present. Yang kedua, Ibu kemudian akan mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Di antara yang ketiga dari kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam melakukan observasi ini? Yang paling ingin saya kembangkan yaitu presence ya, kesadaran penuh bagaimana ketika para coach itu menyampaikan keluhan-keluhannya dan masalahnya, kemudian saya juga ingin mampu memiliki skill yang lebih bagus dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam kegiatan ini. Oke, nah kira-kira dari indikator yang ketercapaian itu mana yang ingin didapat dari coaching yang akan Ibu lakukan ini? Kegiatan coaching ini sebenarnya tujuannya adalah untuk saya berharap bahwa coaching saya itu mampu menemukan persoalannya, mengidentifikasi masalahnya, kemudian dia sendiri dengan potensi yang dimilikinya mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri. Jadi dari indikator ketercapaian tersebut pada saat coaching yang sudah melakukan sendiri sesuai dengan solusi dan permasalahannya ya Bu ya. Baik, Ibu tadi telah bincang-bincang dengan saya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Ibu. Oke, silakan Ibu akan melakukan coachingnya bersama coaching. Oke, terima kasih banyak Bu. Nanti setelah melakukan proses coachingnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu kembali. Oke. Kalau begitu silakan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Len. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Alhamdulillah. Hari ini kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Hari ini kita udah bikin planning mau adakan kegiatan coaching hari ini dengan Ibu ya. Nah, hari ini kita mengadakan kegiatan coaching yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Jadi kemarin kita sudah merencanakan kegiatan ini. Jadi saya mau bertanya dulu sama Ibu nih, kira-kira Ibu sedang menghadapi masalah apa ini yang mau dibicarakan pada hari ini? Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan apa saja yang akan saya keluhkan kepada Ibu. Sebenarnya Bu Sri, saya di sekolah menghadapi begitu banyak kendala sebenarnya. Saya di sekolah, terutama saya kan mengajar di TK. Saya di TK ini banyak pembelajarannya tentang kemandirian anak. Di situ kami
berikan pembelajaran kepada anak-anak yaitu tentang keterampilan diri sendiri mengenai misalnya seperti merapikan sepatu, merapikan sendal, seperti mau sebelum makan dan BAB dan BAK. Sementara saya temui di sekolah, anak-anak ini banyaknya datang ke sekolah disuruh membuka sepatu dan merapikan. Masih banyak terdapat anak-anak yang masih belum bisa merapikan sepatunya, meletakkan sepatu pada tempatnya, Bu Sri. Demikian juga sewaktu BAB dan BAK masih banyak minta bantuan. Iya, minta bantuan Bu ya. Jadi persoalannya seperti itu ya Bu. Jadi kalau dari dengar tadi kasus yang Ibu hadapi adalah pada materi menolong diri sendiri yang berkaitan dengan kemandirian gitu ya, kemampuan mandiri anak TK. Iya, Sebenarnya seusia seperti itu harusnya udah bisa dong Bu ya. Anak TK usia berapa itu kira-kira Bu? 5 tahun 6 tahun ya? Iya. 6 tahun. Sebenarnya kalau usia sedemikian untuk kemandirian yang masih kan merupakan masih tingkat dasar. Seharusnya mereka sudah bisa. Kalau seandainya anak-anak ini diberi kesempatan bagi orang tuanya di rumah untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Kalau sekarang kita perhatikan orang tua ini banyak memberikan bagaimana biar cepat selesai aja. Kalau dikerjakan oleh anaknya banyak yang pecah lah, inilah itulah katanya. Gitu Bu Sri. Jadi kalau dilihat dari cerita Ibu tadi mengenai kemandirian anak Ibu sendiri ya di usia yang rata-rata seharusnya mereka udah bisa mandiri gitu ya. Kalau kita kasih rate gitu ya rata-rata dari 1 sampai 10 nih Bu ya. Kira-kira anak TK yang Ibu bimbing hari ini itu di tingkat mana itu rate-nya? Berarti masih di tingkat 6 sampai 7 lah Bu Sri. Sekitar gitu ya. 30%-an. Nah, berarti masih ada sekitar 3 poin lagi untuk mencapai kesempurnaan gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Saya pertanyaan selanjutnya nih Bu. Menurut Ibu segala sesuatu kalau kita lihat dari karakteristik murid kita sendiri yang merupakan anak TK gitu ya, karena Ibu lebih memahami psikologi mereka dengan lebih baik. Menurut Ibu apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak ini belum mencapai tingkat kemandirian sebagaimana seharusnya pada usia mereka? Kalau menurut saya pribadi, faktor yang terutama yang menyebabkannya seperti itu yaitu faktor lingkungan, yaitu seperti keluarganya sendiri, di mana orang tua belum membentuk kemandirian anak itu sendiri. Misalnya selalu membantu anak untuk menyelesaikan segala sesuatu, dan disitulah terjadinya kurang percaya diri kepada anak tersebut. Dan juga anak-anak ini sendiri kurang suka meniru hal-hal yang positif, di mana hal itu tidak juga dibiasakan di rumah. Ya berarti faktor keluarga itu yang paling dominan gitu ya Bu ya. Nah kalau sebagai guru nih Bu ya, karena kita kan memiliki waktu juga bersama anak di sekolah gitu, apa kira-kira usaha yang bisa Ibu gambarkan untuk bisa dilakukan untuk menolong anak-anak ini agar mereka mencapai kemandirian pada usia yang anak TK ini? Apa kira-kira yang bisa Ibu gambarkan untuk dilakukan perbaikan? Untuk melakukan perbaikan tersebut, saya berpikir saya akan melakukan identifikasi secara lebih jauh mengenai kebutuhan murid yang kurang mandiri tersebut. Dan juga saya akan membuat sebuah program pembelajaran khusus di mana diperuntukkan untuk mereka anak-anak yang kurang mandiri ini. Jadi nantinya misalnya anak-anak yang lain yang sudah mandiri mengerjakan sesuatu, jadi mereka yang kurang mandiri ini akan saya panggil, akan saya berikan pembelajaran, misalnya bagaimana cara memasang tali sepatu, bagaimana memasang kancing baju sendiri. Demikian Bu Sri. Oke, berarti termasuk kemandian, termasuk BAK tadi ya Bu ya, iya. BAB-nya yang kurang bersih gitu ya. Iya Bu Sri. Nah kemudian menurut persepsi Ibu sendiri gitu ya, dari semua dari semua program yang sudah Ibu mulai rancang tadi gitu, mana kira-kira yang lebih cepat terrealisasi nih Bu? Kalau yang paling cepat terrealisasi menurut saya yaitu adalah pembuatan program pembelajaran khusus ini Bu Sri. Dirancang baru. Iya, karena di program pembelajaran khusus ini mereka terjun langsung dalam membentuk kemandirian mereka. Belajar gitu ya. Mereka akan belajar
secara langsung. Yang mana hal-hal yang demikian tidak pernah didapat oleh mereka di rumah. Oke, berarti ibu pengen anak itu lebih intens ya, intens dengan ibu dibimbing secara mandiri, secara perorangan, sehingga mereka bisa mengetahui dan membudayakan hal positif, termasuk membantu diri sendiri atau tolong diri sendiri ya Bu ya. Nah, kalau menurut ibu sendiri nih, kita kan namanya di sekolah gitu, kita tentu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah kita sendiri gitu ya. Ada pihak-pihak lain yang juga membantu. Menurut ibu siapa sih yang paling krusial yang bisa ibu libatkan dalam upaya perbaikan masalah ini? Yang perlu saya libatkan dalam perbaikan permasalahan ini, tentu kita di sekolah mempunyai rekan sejawat dan kepala sekolah. Sudah pasti kita akan melibatkan mereka dalam pemecahan masalah yang saya hadapi ini, dan juga sehingga program yang program juga kita sama-sama bisa menjadikan sebagai solusi bagi murid untuk melatih kendala yang dihadapinya. Iya, berarti semua pihak dilibatkan ya. Bagaimana dengan peran orang tua sendiri? Di sini juga kita akan mengikut sertakan peran orang tua. Sewaktu orang tua menjemput anaknya di sekolah, kita akan membicarakan kepada orang tua bagaimana si anak ini tadi di sekolah pas memasang sepatunya tidak bisa merapikan di rumah. Kita bertanya kepada orang tua, bagaimana kalau di rumah si anak bisakah dia memasang sepatu atau merapikan sepatunya sendiri atau bagaimana. Jadi di situ orang tua juga akan bisa memberikan pembelajaran khusus kepada anaknya untuk bisa mandiri nantinya Bu Sri. Luar biasa ya Bu ya. Nah, Ibu kan tadi sudah merancang program, kemudian sudah menggambarkan secara detail kira-kira program apa sebenarnya yang menjadi yang paling utama yang akan tercepat terrealisasi dalam merubah sikap murid Ibu sehingga lebih mandiri gitu. Kira-kira menurut Ibu nih, kapan kira-kira ya eksekusi dari program ini dilakukan gitu? Eksekusi dari program ini dilakukan kira-kira paling cepatnya yaitu setelah kita membicarakan dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, dan tidak lupa kita juga mengikut sertakan peran orang tua di sini. Jadi setelah itu kita langsung mengeksekusi program yang telah kita buat tersebut, sehingga program yang telah kita buat tersebut bisa terlaksana secara mendetail dan juga bisa bagaimana itu Bu Sri, bisa berkelanjutan, dan sehingga anak bisa merubah tingkah lakunya yang tidak mandiri menjadi mandiri Bu Sri. Tepat sasaran gitu ya Bu. Iya, Kira-kira Bu Sri. eksekusinya dalam minggu ini atau minggu besok? Rencana waktu. Mungkin rencana saya secepatnya Bu Sri. Secepatnya, ya. Dalam minggu Karena masih ini ada mungkin PBM akan, ya? iya. Masih ada PBM dulu ini. Oke Bu, luar biasa sekali Ibu, berarti sudah punya planning juga kapan akan melakukan kegiatan perbaikan selanjutnya setelah merancang apa saja kira-kira upaya perbaikan gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih dari pembicaraan kita yang lumayan panjang ini, apa yang kira-kira sudah Ibu dapatkan? Setelah kita berbicara ini Bu Sri, saya merasa sangat lega. Saya serasa banyak mendapatkan wawasan saya bertambah luas, dan saya mendapatkan juga ide-ide yang bagus untuk meningkatkan kemandirian anak saya tersebut Bu Sri. Luar biasa ya Bu ya. Saya doakan semoga program yang Ibu rancang itu berjalan dengan baik, karena memang pada dasarnya sikap kemandirian anak memang harus dibentuk dari usia dini ya Bu ya, sehingga nanti pada tahap stage perkembangannya di selanjutnya mereka lebih mudah menghadapi kehidupan mereka. Kemudian saya juga terima kasih atas tanggapan Ibu yang luar biasa, dan semuanya datang dari lahir dari ide-ide Ibu yang cemerlang, dan saya yakin bahwa yang Ibu harapkan dari anak-anak murid kita adalah anak-anak kita bahagia dan bisa hidup lebih mandiri gitu ya Bu ya. Nah, jika demikian kita tutup dulu sesi kita, dan saya berharap pertemuan ini bukan yang terakhir. Saya ingin mendengar cerita lebih lanjut mengenai apakah sudah berhasil program Ibu atau tidak. Iya Bu Sri. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Sri, dan terima kasih banyak sudah mau mendengarkan keluh kesah yang ada pada diri saya dan bagaimana saya menghadapi anak
dengan adanya perbincangan kita ini, coaching kita ini, saya merasakan mendapatkan ide-ide yang bagus gitu Bu Sri. Alhamdulillah ya. Terima Doain kasih, terbaik Bu. ya Bu ya. Iya, Bu Kita Sri. tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu Sri, bagaimana tadi dari hasil proses coachingnya yang sudah berjalan dengan lancar atau bagaimana? Alhamdulillah Bu Rila, semuanya berjalan lancar dan saya rasakan bahwa ada sih sebenarnya kekurangan sebenarnya yang harus saya tingkatkan juga gitu. Alhamdulillah jalan lancar ya Ibu ya. Setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Ibu yang akan saya tanyakan kepada Bu Sri. Yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan pada saat coaching berlangsung? Iya, terima kasih Bu Rila atas pertanyaannya. Tadi saya berharap saya mampu melatih tulisan saya kesadaran penuh. Yang kedua adalah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Dan semuanya itu alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan sudah mengacu kepada alur cerita gitu ya. Kan mengalir saja dia, dan alhamdulillah dari hasil tadi coach saya mengatakan bahwa cukup puas dan menemukan jawaban dari persoalan. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Ibu dan koci Ibu tadi ya. Ibu sudah fokus terhadap koci Ibu, kemudian Ibu sudah hadir secara penuh, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang Ibu sampaikan pada saat coaching tadi. Luar biasa sekali Ibu hari ini. Terima kasih, Bu Rila. Sudah memberikan proses coaching terhadap coachingnya. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oke. Oh ya, satu lagi Ibu, boleh kan Ibu? Iya tanya boleh, lagi. silakan Nah, Bu Rila. untuk kedepannya Ibu kompetensi apa lagi sih yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Sebenarnya Bu Rila, saya ingin menguasai ketiga-tiganya gitu ya. Karena pada dasarnya saya masih pada tahap berlatih gitu. Dan kemampuan yang pengen banget saya latih itu adalah kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena gini, setiap coaching itu kan punya masalah yang berbeda-beda dan karakteristik yang berbeda-beda, dan nggak semua orang juga mau mengemukakan masalahnya secara gamblang gitu. Jadi saya ingin lebih menguasai trik-trik bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot Sesuai dengan alur cerita sesuai ya. dengan alur cerita. Oke, kompetensi. Jadi untuk kedepannya ingin mengembangkan kompetensi dengan alur tirta yang lebih mantap lagi gitu ya Ibu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih, luar biasa sekali Ibu Sri hari ini. Iya, Jadi Ibu akan mendalami lagi proses coachingnya dengan alur tirta yang lebih mantap lagi. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri. Terima kasih banyak-banyak atas kesempatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak juga sama Bu Rila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rila, bagaimana kabarnya Bu Rila? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Len. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Len? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Rila, sebagaimana yang sudah diketahui sebelumnya bahwasanya hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching terhadap coaching. Sebelum melakukan pengamatan ini kita lakukan percakapan yang kita sama ketahui yaitu supervisi. Tujuan dari pengamatan itu sendiri adalah untuk mengamati apakah percakapan coaching yang nanti Ibu lakukan telah sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Saya juga akan menggunakan rubrik penilaian untuk menilai apakah kegiatan yang Ibu lakukan telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud. Untuk itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rila. Boleh Bu, silahkan Ibu. Terkait dengan kegiatan observasi nanti, saya ingin mengetahui apakah Ibu ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi coaching
mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Baik Ibu Len, yang ingin saya kembangkan dalam kompetensinya yaitu princess atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Selanjutnya setelah kegiatan itu yang akan Ibu Rila lakukan, selanjutnya Ibu saya ingin mengetahui bagian dari kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya. Oke, potensi yang lebih spesifiknya yaitu kemampuan mendengar aktif, kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Rila, selanjutnya apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching ini? Oke Ibu Len, saya ingin setelah kegiatan ini saya berharap coach saya nantinya akan menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian ia dapat menemukan upaya yang jelas untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan dia tersebut. Oh begitu ya Bu Rila. Oke Bu Rila, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan di sesi pra supervisi ini. Silakan Ibu melanjutkan kegiatan coaching kepada coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Bu Rila semangat sekali ya. Bagaimana kabar Ibu Rila sendiri? Alhamdulillah baik Bu Sri. Bu Sri, hari ini kita akan mengadakan coaching terkait dengan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Tujuan dari coaching kita hari ini agar Ibu Sri dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Oke, kira-kira Ibu Sri mau membicarakan apa ini hari ini? Kita ada waktu sekitar 15 menit atau 20 menit ya Ibu ya. Silakan Ibu ceritakan. Terima kasih ya Bu Rila sudah meluangkan waktu yang berharganya untuk kegiatan coaching ini ya. Sebenarnya persoalan yang saya hadapi itu terkait dengan budaya positif nih Bu Rila. Sebenarnya budaya positif itu kan banyak. SMK tempat saya mengajar itu cukup luas, tapi budaya yang kurang di murid-murid dan juga warga sekolah itu adalah kurang menjaga kebersihan nih. Jadi kalau saya lihat kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan itu kurang sekali gitu. Dan murid-murid saya beranggapan bahwa menjaga kebersihan sekolah itu adalah petugas kebersihan aja gitu. Dan mereka nggak berkontribusi yang banyak untuk mencegah kotornya lingkungan dan sebagainya. Saya rasa itu cukup krusial karena lama-lama saya lihat anak ini jadi sembarangan. Bahkan selokan itu kemarin baru digoroin, baru dibersihkan, besoknya kotor lagi gitu. Jadi cukup rumit lah kalau dipikirkan gitu. Oke, permasalahan yang Ibu hadapi yaitunya tentang kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari murid-murid SMK dalam menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan ya Bu ya. Betul. Kalau menurut Ibu tingkat kebersihan di sekolah Ibu dari level 1 sampai 10 kira-kira berada pada level berapa ini Bu? Sekolah kami itu luas ya Bu Rila, itu sekitar 40 hektar atau 40.000 meter persegi. Lengkap dengan bangunannya, ada 9 jurusan di situ juga dan lengkap dengan workshopnya juga. Jadi cukup luas ya Bu Rila ya, sementara populasi muridnya itu mencapai 1.000 lebih gitu dan juga gurunya yang cukup banyak. Jadi saya akan memberikan poin di antara 1-10 itu paling kebersihannya hanya sekitar 5 atau 6 gitu ya. Dan kenapa saya katakan demikian, karena sudah terlalu agak mengkhawatirkan gitu ya Bu Rila. Oke. Jadi Ibu sudah mengajar di SMK ini, apakah sudah kejadiannya ini apakah sudah lama terjadi atau bagaimana ini Bu Sri? Kira-kira menurut Ibu apa sih faktor yang menyebabkan belum terbentuknya budaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini? Mungkin yang baru agak parah-parahnya ya, yang baru kurang terjaga kebersihannya ya Bu ya, sekitar 8 tahun belakangan gitu ya, cukup lama ya Bu ya, lumayan juga gitu. Kenapa? Saya rasa itu ada faktor-faktor tertentu juga. Satu, mungkin dari pihak sekolah sendiri itu belum membuat aturan yang jelas beserta dengan sanksi-sanksinya, bagaimana aturan yang tegas menindak anak-anak yang misalnya membuang sampah sembarangan atau yang merusak lingkungan dan seterusnya. Kemudian apalagi ya,
mungkin faktor dari murid itu sendiri atau warga sekolah, saya juga tidak kemungkinan itu yang membuang sampah itu sendiri adalah guru gitu ya Bu ya. Karena mungkin budaya. Karena gini, kita nggak lihat spot yang bersih itu ada mungkin satu tempat, karena jurusannya itu mungkin lebih care pada peduli lingkungan, kebersihan gitu. Tapi ada jurusan yang nggak juga itu Bu, yang nggak peduli gitu. Jadi mungkin kalau mereka ada pindah dari lingkungan bersih, pergi lagi ke lingkungan lain, ya mereka kotor lagi, karena udah budayanya kayak gitu masyarakatnya. Gitu. Oke. Nah, dari faktor yang sudah kita identifikasi tadi ya Bu Sri ya, menurut Ibu kira-kira apa sih usaha yang dapat Ibu lakukan sebagai guru dan sebagai warga sekolah agar dapat mengarahkan mereka untuk lebih mencintai lingkungan untuk kebersihan ini? Sebenarnya saya belum dapat gambaran yang cukup detail juga sih Bu, karena belum masuk dalam rencana, karena itu menjadi masalahnya gitu. Barangkali sekolah ini kan cukup luas ya Bu Rila ya, sebagai gambaran yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada jurusannya yang dikelola oleh KPK, ketua kompetensi keahlian, kemudian ada kabengnya juga. Jadi kayak di kampus sudah ada fakultas-fakultasnya tuh Bu Rila gitu ya. Kemudian ada lagi unsur-unsur lain seperti guru, ada tenaga kependidikan, ada siswa gitu. Jadi mungkin yang baru saya mulai itu tahap pertama adalah memulai dari diri sendiri ya Bu ya. 3M ya. Saya di sekolah SMK itu punya masing-masing guru itu ada satu kelas yang wajib dia bina gitu. Jadi satu guru itu ada satu kelas yang dibina. Termasuk saya sendiri itu punya kelas sendiri yang saya bina. Kemungkinan saya pertama kali ya membudayakan hal positif dengan menyusun keyakinan kelas itu Bu Ria. Ya, membuat keyakinan kelas lalu menyusun bahagian dalam keyakinan kelas itu adalah menjaga kebersihan. Kemudian kalau kita lihat dalam skala yang lebih luas ya Bu Rila, terkait dengan unsur pimpinan dan jajarannya, saya rasa perlu diskusi mendalam mengenai bagaimana cara mencegah perilaku ini muncul kembali gitu. Seperti upaya-upaya menyusun aturan dan sebagainya itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah mungkin yang paling efektif itu karena SMK itu pola taraf PPK-nya udah bagus, sudah tinggi, udah analitis gitu ya. Bisa dilakukan kampanye-kampanye baik itu dalam media sosial, bentuk poster yang dipajang di kelas, atau reward atau permainan dan sebagainya yang mengajak murid kita untuk lebih bersemangat membudayakan kebersihan. Kemudian yang paling krusial lagi di aturan kan ada. Kalau ada aturan tentu ada sanksinya gitu ya Bu ya. Mungkin sanksi mungkin lebih dipertegas ya Bu ya. Yang lebih menggigit lah itu sanksinya, yang benar-benar mereka itu ada efek jerahnya gitu. Mungkin kira-kira seperti itu Bu Rila. Luar biasa sekali ya Ibu Sri ya. Kalau dilihat karena sekolah Bu Sri memang luas gitu ya, luas sehingga membuat kesulitan untuk membudayakan kebersihan di sekolah Ibu ya. Betul. Menurut Ibu dari keempat program tadi yang Ibu rancang, kira-kira mana yang dapat secepatnya direalisasikan? Sekarang udah akhir semester ya Bu Rila, dan kita nggak punya lagi pertemuan tatap muka. Kemungkinan yang cepat terrealisasi itu mulai dari diri sendiri dulu, dari kelas saya menyusun keyakinan kelas. Yang kedua adalah nanti di awal tahun itu ada rapat awal tahun, barangkali bisa program ini diajukan ke kepala sekolah gitu Bu Rila. Oke. Kalau demikian, dalam penyusunan aturan mengenai kebersihan sekolah ini, siapa saja yang akan Ibu Sri libatkan? Siapa ya? Tentu yang pertama ke sekolah mungkin Bu ya. Karena beliau kan yang benar-benar lebih punya stakeholder ya, pengambil keputusannya gitu. Kemudian jajaran di bawahnya lagi tuh wakil kepala, kemudian mungkin KTU misalnya, waka-waka, kemudian kepala kompetensi keahlian atau kajur, kemudian kabengnya lagi tuh Bu Rila. Lanjut ke bawah itu bisa jadi kerjasama dengan wali kelas, kemudian dengan guru-guru dan siswa dan selanjutnya orang tua gitu. Oke, luar biasa Ya, sekali Ibu Sri. Berarti kira-kira kapan nih kegiatan penyusunan keyakinan kelasnya yang akan Ibu lakukan? Dan kapan upaya diskusi dalam merumuskan aturan budaya kebersihan ini yang akan Ibu laksanakan? Apakah dalam waktu yang dekat ini atau bagaimana? Kalau untuk realisasi keyakinan kelas itu di awal semester, masuk kelas langsung disusun. Kalau untuk diskusi mungkin dalam minggu ini, karena ada rapat juga, rapat penerimaan rapor ya Bu ya, untuk realisasi diskusi dengan secara lebih menyeluruh itu di awal semester juga, insya Allah itu. Wah, sudah tergambar ya Ibu Sri ya apa yang akan Ibu rancang untuk membudayakan hal positif di sekolah Ibu, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita ini yang sudah kita lakukan, apa ya yang sudah
Ibu dapatkan? Sebelumnya terima kasih Bu Rila ya. Saya menjadi lebih open minded, terbuka pemikirannya mengenai solusinya sebenarnya sudah bisa nampak ya Bu ya, karena memang pada dasarnya anak-anak kita kan sebenarnya bisa menjaga kebersihan kalau seandainya aturan yang dibuat itu lebih jelas gitu ya. Dan saya dari percakapan ini saya mendapatkan pencerahan di mana saya menemukan solusi bagaimana tahap-tahap step-step yang detail mengenai penanggulangan perilaku yang membuang sampah sembarangan atau perilaku tidak menjaga kebersihan lingkungan ini. Wah, senang sekali ya dapat membantu Ibu Sri dalam membangun ide-ide yang memberikan solusi terhadap persoalan yang Ibu hadapi. Karena pada dasarnya Ibu sendiri yang memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang Ibu hadapi. Dan pada pertemuan selanjutnya saya berharap nih Bu Sri sudah mulai ya upaya peningkatan budaya positif di sekolah Ibu dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, terima kasih banyak Ibu Rila ya. Saya juga tidak sabar untuk berbagi pengalaman. Mudah-mudahan program yang kita susun berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih lagi banyak-banyak sebelumnya Ibu Rila. Ya, sama-sama Ibu Sri. Kita akhiri sesi coaching kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Rila, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, pada tahap pra-supervisi kita akan melakukan percakapan setelah kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching bersama coach tadi? Baik Ibu, baik. Oke Bu Rila, sebagaimana telah kita bicarakan pada saat pra-supervisi tadi, kita akan melakukan percakapan setelah Ibu Rila melakukan coaching bersama coach. Bagaimana pelaksanaan coaching tadi Bu Rila? Alhamdulillah berjalan lancar Ibu Len. Menurut Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Apakah sudah menjadi indikator dalam ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Oke Bu Len. Menurut saya kegiatan yang telah saya lakukan tadi telah mengacu kepada alur tirta, sehingga coach saya menemukan solusi terhadap persoalan yang ia gali sendiri dengan kemampuan yang dia miliki. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang telah saya lihat sewaktu Ibu Rila mengadakan coaching bersama coach tadi. Saya lihat pada kegiatan coaching tadi, Ibu telah melakukan dan mempraktekkan coaching sesuai dengan alur tirta. Ibu menunjukkan presence pada saat kegiatan. Ibu juga telah mendengarkan dengan aktif saat coaching, mengemukakan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, dan Ibu telah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Dan menurut Ibu, setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching tadi, Bu? Oke Ibu, saya masih perlu berlatih dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, melatih kehadiran diri saya supaya secara penuh dalam kegiatan coaching ini, serta mampu mendengarkan dengan aktif pada saat coach saya bercerita. Saya berharap lebih baik lagi dalam meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan alur tirta. Begitu Bu Len? Wah, luar biasa. Saya doakan agar Ibu semakin terlatih dan terbiasa menerapkan keterampilan coaching supervisi ini ya Bu ya. Dengan melakukan banyak latihan-latihan sehingga akan lebih mahir. Kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar ya Bu ya. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rila. Waalaikumsalam Bu Yosi. Bagaimana perasaan Bu Rila tentang pembelajaran hari ini? Itulah Bu, dimana perasaan saya dalam kegiatan pembelajaran agak kurang nyaman Ibu. Ada murid yang mengganggu konsentrasi dan fokus murid saya yang lain dalam pembelajaran, sehingga saya juga kurang konsentrasi dalam memberikan pembelajaran pada peserta didik saya. Begitu ya Bu. Apa yang dilakukan oleh murid Ibu tersebut yang mengganggu fokus Ibu?
Yang dilakukannya yaitu dia berbicara sangat kasar sekali Ibu, dan juga dia juga berbicara dengan keras dan juga berkata sangat kasar sekali kepada teman-temannya. Selain itu dia juga sering usil sehingga menyebabkan perkelahian, sehingga proses pembelajaran terganggu Ibu. Oh begitu ya Bu. Lantas situasi pembelajaran seperti apa yang Ibu inginkan untuk kedepannya? Yang saya inginkan dalam proses pembelajaran itu adalah anak-anak saya bisa konsentrasi dan fokus dalam mendengarkan sewaktu saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak saya. Saya paham Bu. Jadi Ibu ingin menciptakan pembelajaran yang nyaman, yang aman di dalam kelas. Kira-kira Ibu tahu enggak apa yang menyebabkan anak Ibu menyebabkan perilaku anak Ibu seperti itu, suka mengganggu? Iya Ibu, awalnya saya melihat anak itu memang luar biasa dalam berbicara Ibu. Begitu juga dengan tingkat keusilannya Ibu, dia suka mengganggu temannya yang sedang belajar, begitu juga mengganggu temannya yang sedang asik bermain. Kemudian saya juga mencoba melihat ke lingkungan rumahnya Ibu, dan memang ternyata di lingkungan rumah itu ia terbiasa berbicara yang kasar dengan keluarganya, suka berbicara yang tidak bagus sesuai dengan usia dia gitu Ibu. Dan begitu juga dengan kasih sayangnya Ibu, sepertinya anak tersebut kurang kasih sayang dari orang tuanya. Mengapa saya katakan dia kurang kasih sayang dari orang tuanya? Karena tetangganya juga bilang bahwa anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang karena orang tua ini sibuk dengan kegiatan karena faktor ekonomi, sehingga orang tuanya harus bekerja pergi pagi pulang setelah maghrib, sehingga anak tersebut memang kurang mendapatkan perhatian dari kasih sayang dari orang tuanya gitu Bu. Oh begitu ya Bu Rila, saya memahami sekali situasi yang Ibu Rila hadapi saat ini. Jadi apa yang bisa Ibu Rila lakukan untuk mengatasi anak tersebut agar tidak mengganggu dalam pembelajaran? Itulah Ibu yang saya pikirkan ini. Tapi saya sudah mencoba dengan berbagai cara Ibu. Saya sudah mencoba menjadi teladan bagi anak tersebut dalam berbicara. Saya juga sudah berbicara lemah lembut, baik dengan sesama guru maupun dengan peserta didik lainnya. Kemudian saya juga sudah menegur, menasehati, tapi hasilnya belum juga sesuai dengan harapan saya Ibu. Oh begitu. Jadi Bu Rila sudah melakukan berbagai solusi tapi belum mampu merubah perilakunya ya, seperti itu ya Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan supaya murid tersebut dapat berubah dan berperilaku baik untuk kedepannya? Yang terakhir saya lakukan gini Bu, dengan memanggil orang tuanya dan berbicara dengan orang tuanya, namun orang tua itu menjawab, iya Ibu, saya akan berusaha untuk menegur anak saya dan berusaha untuk berbicara sopan. Hanya itu yang bisa diberikan oleh orang tuanya Ibu. Oh, baik Ibu Rila. Kira-kira sekarang yang terpikirkan oleh Ibu, apa rencana Ibu untuk kedepannya lagi? Setelah saya pikir, jadi setelah saya pikir, saya akan setelah saya membaca dan mempelajari, saya berpikir untuk membuat keyakinan kelas Ibu, dengan memasukkan etika dan aturan dalam berbicara sopan serta mengenal emosi orang lain. Saya berharap dengan adanya keyakinan kelas tersebut yang dibuat secara bersama-sama di dalam kelas, dengan melibatkan anak tersebut, saya berharap anak tersebut dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat. Begitu Ibu. Oh, bagus sekali Bu Rila. Lanjut, apalagi yang akan Ibu Rila lakukan? Kira-kira yang bisa saya lakukan yaitu dengan adanya keyakinan kelas itu, saya akan melakukan segitiga restitusi Ibu. Saya akan memanggil anak tersebut secara personal dan melakukan segitiga restitusi tersebut di dalam ruangan berdua dengan anak tersebut Ibu, dengan menasihati anak tersebut, menanyai dia apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh anak ini. Mungkin itu yang akan saya lakukan untuk selanjutnya Ibu. Mantap sekali Bu Rila.
Dari rencana Bu Rila tadi kan ada 2. Mana yang akan dalam waktu dekat yang akan Ibu Rila lakukan terlebih dahulu? Mungkin saya akan melakukan dalam waktu dekat ini, yaitu akan membuat keyakinan kelas dulu Ibu, karena menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting dan akan bisa merubah anak tersebut ke arah yang lebih baik. Karena di sini nantinya dalam membuat keyakinan kelas ini, saya rencananya akan melibatkan anak ini secara utuh dan akan meminta pendapat anak tersebut tentang keyakinan-keyakinan yang akan kami lakukan Ibu. Oh baik, semoga berhasil ya Ibu Rila ya. Jadi apa yang dapat Ibu Rila dapatkan pada sesi ini? Kira-kira kapan Bu Rila akan melakukannya? Kira-kira saya akan melakukan secepatnya Ibu. Lalu bagaimana perasaan Ibu Rila setelah bercerita dengan saya? Apa yang Bu Rila dapatkan pada sesi ini? Yang saya dapatkan dari sesi ini Ibu, yang pertama saya senang sekali karena di awal saya bingung mau melakukan apa untuk menghadapi anak ini Ibu. Kemudian setelah saya melakukan coaching dengan Ibu, saya merasa terbantu. Jadi saya bisa mengeluarkan ide dan merefleksi diri saya untuk dapat melakukan tindakan yang mungkin bisa merubah tingkah anak tersebut. Baik Bu Rila, kalau begitu sampai berjumpa minggu depan ya Bu Rila. Saya ingin mendengarkan lagi cerita Bu Rila tentang bagaimana Bu Rila membuat keyakinan kelas bersama-sama anak Bu Rila. Oke. Kira-kira ada lagi yang ingin Bu Rila sampaikan kepada saya? Ya, Bu. Insya Allah nanti saya akan menghubungi Ibu minggu depan jika sudah terlihat sesi rencana ini. Dan terima kasih Ibu telah mendengarkan curhatan saya pada hari ini. Baik Bu Rila, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Dita. Bu Yosi, tadi Bu Yosi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Bu Rila ya. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan nih Bu Yosi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih mengenai kegiatan pasca observasi. Pertama, pertanyaannya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Ibu. Nah, berarti Bu Yosi sudah menanyakan pertanyaan berdasarkan alur tirta dan mengemukakan pertanyaan yang berbobot pada kegiatan observasinya. Nah, sekarang Bu Yosi telah melakukan coaching dengan Bu Rila tadi. Kira-kira alur tirta dan menurut saya sebagai observer, Bu Yosi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Rila sesuai dengan alur tirta dan berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rila, sehingga Bu Yosi bisa menemukan dan menggali permasalahan yang ada pada Bu Rila, dan juga coaching yang dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu Yosi, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Bu Yosi kembangkan dari coaching barusan yang sudah dilakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan dari coaching tadi adalah untuk lebih memahami lagi Bu proses alur tirta, sehingga nanti saya dapat melaksanakan coaching lagi dengan lebih baik, seperti itu Ibu Rita. Oh begitu. Semoga kedepannya kita dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Yosi ya. Demikianlah kegiatan pasca observasi ini Bu Yosi. Semoga bermanfaat. Lain kali jika ada waktu kita laksanakan lagi. Baiklah Bu Yosi, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.